Kembali lagi di Bincang Wrestling. Jadi gue baru aja nonton The Dark Side of the Ring di yang buatannya Viceland sih sebenarnya. Gue belum research juga, tapi itu keren banget sih. Keren banget, pakai banget lah. Biasanya gue nonton dokumenter wrestling itu di WWE dan dokumenter wrestling di tempat lain gak ada yang memuaskan. Jadi WWE itu udah bagus banget bikin dokumenter ya kan. Waktu TNA kalau nggak salah pernah bikin dokumenter tapi kurang bagus juga sih. WWE itu kayak kebagusan dari WWE enggak ya, karena dia perusahaan besar lah ya, gue bisa bilang, karena dia kayak Disney lah. Kayak Disney itu perusahaan besar nih. Dia punya segala konten kan. Lu mau suka jadi kalau dari segi konten, lu sebagai keluarga gitu ya, dia udah punya semua package. Lu bayangin nih ada bapak, ibu, anaknya 2, ada anak 3 gitu. Si bapaknya nih udah usia 40-50 tahun, suka sama olahraga. Di Disney tuh kepemilikan ESPN, ada konten olahraga. Dan si ibunya konten konten gosip gitu. Disney juga punya, gue lupa nama channelnya tapi Disney punya. Anak-anaknya ya pasti anak yang paling bungsu suka sama Frozen, segala macam princess ada. Anak yang paling keduanya suka sama suka sama superhero, ada MCU. Yang anak yang paling gede itu nggak suka tapi suka sama action. Ya, Disney punya action atau series juga yang lain. Terus kalau mereka mau nonton bareng-bareng, mereka punya Hulu atau mereka juga punya Disney Plus. Kalau mereka mau nonton bareng-bareng di rumah. Jadi Disney tuh punya segalanya. Sama kayak WWE juga. WWE itu punya banyak konten. Gak cuma sekedar konten wrestling doang. Yang gue aneh, dulu kan gue udah jarang nonton wrestling ya sekarang. Ya occasionally aja lah. Jarang nonton wrestling secara nonton tiap minggu. Raw, NXT, AEW, SmackDown gitu. Gak pernah, gue udah bosan karena wrestling gitu-gitu aja formulanya. Meskipun di AEW juga atau NXT juga. Tapi yang sering gue perhatiin itu sekarang sebenarnya masih sampai sekarang gue perhatiin yang nggak pernah gue bosen itu dokumenternya wrestler gitu, yang apapun lah, dokumenter behind the ring atau dokumenter sebuah ya WWE lah bikin dokumenter itu masih seru gitu. Nggak hanya itu, WWE juga punya konten WWE film tapi masih jelek, dan juga WWE punya konten podcast yang Broken Skull podcast yang pernah gue ceritain itu juga masih bagus. Jadi kontennya itu banyak WWE itu. Wah banyak banget lah, jadi nggak sekedar wrestling, ada podcast, ada kayak reality show juga, ada Miss and Mrs sama Total Divas juga reality show juga yang bisa dia jual banyak jadi konten gitu. Tapi masih berhubungan sama wrestling. Nah ini sekarang ada konten dokumenter. Tadinya gue nggak mau nonton kan. Lu kalau ingat di beberapa mungkin awal-awal berita atau bincang wrestling itu gue nyetel si Dark Side of the Ring jadi background gue. Karena gue itu masih di rumah kan, belum bisa kemana-mana, masih santai juga, jadi gue masih bisa setting background apa segala macam gitu. Tapi gue belum pernah gue tonton, gue cuma backgroundnya apa nih yang biar netral ya. Ya udah ya, akhirnya itu aja. Tapi gue belum pernah nonton gitu karena ya udahlah males. Ternyata pas gue nonton bagus banget ternyata. Dark Side of the Ring-nya gue baru nonton 3 sih, Dark Side of the Ring-nya Owen Hart sama Chris Benoit kan. Jadi nyeritain tentang kejadian Owen Hart dan Chris Benoit gitu. Sebenarnya ya simpel kayak dokumenter biasa, cuman ini tuh lebih deep dan proper gitu untuk pembuatan dokumenternya juga gitu. Gue juga selain ini kan gue juga as a filmmaker ngelihat Vice itu dokumenternya terbaik banget lah, Vice Indonesia sampai Vice ada salah satu judul Vice luar dia dokumenter tentang Korea Selatan gitu. Jadi dia masuk ke Korea Selatan dan segala macam kayak gitu tuh. Nah Vice tuh bagus banget gitu. Jadi dia bisa deep masuk ke dalamnya. Kenapa? Jadi kayak nyeritain tentang Chris Benoit gitu kan. Dia nggak ceritain langsung tentang Chris Benoit kenapa bisa membunuh. Dia ceritain tentang awal-awalnya dia gimana ketemu Nancy Benoit yang jadi dia istri yang dia bunuh gitu. Terus gimana happy banget si Chris Benoit sama si Nancy sama anaknya. Terus gimana pertemanan dia sama Eddie Guerrero, dan diceritain pas Eddie Guerrero meninggal. Gue bilang kenapa sih Eddie Guerrero itu dibikin 2 part ya, Chris Benoit part 1 part 2, kenapa panjang banget gitu. Terus kenapa sih Vice ini nyeritain tentang Eddie Guerrero, ternyata meninggalnya Eddie Guerrero membuat dampak buruk buat nggak hanya cuma buat keluarganya Vicky Guerrero dan anaknya, tapi dampak buruk juga buat si Chris Benoit. Jadi dia stres, jadi depresi, dan dia nggak pernah ngeliatin itu di layar kaca gitu, di layar televisi atau pay per view.
Nah jadi Vice itu bisa membuat sebuah konten dokumenter yang bagus gitu. Jadi gue kaget ini konten bagus banget. Jadi gue rekomendasiin lu nonton Dark Side of the Ring-nya Viceland. Kalau lu suka dokumenter ya, kalau suka cuma wrestling aja. Soalnya banyak beberapa fans wrestling yang gak suka dokumenter. Kalau gue sih dari zaman gue kecil gue nonton wrestling, gue udah suka sama dokumenternya WWE kan. Dan gue juga sempat nonton dokumenter wrestling lain. Kurang oke sih, kurang kasar, story-nya nggak ada gitu, banyak yang kayak gitulah. Kalau itu udah dari segi pengambilan gambarnya, slow motionnya kan kalau di WWE suka ada kan kayak gitunya. Jadi ya gue rekomendasiin banget ini buat lu sih kalau lu suka dokumenter ya lu ini kan. So gue sempat nge-tweet tentang kalau AEW kerja sama Vice untuk bikin dokumenternya superstar kayak dokumenternya Chris Jericho. Soalnya si Vice ini si Vice ini tuh narasumbernya itu ada Jim Ross sama Chris Jericho, dan dua orang ini kan AEW. Kata gue mikir ini kalau misalnya si Vice kerja sama AEW kayaknya bakalan si AEW punya konten lain gitu. Jadi konten dokumenter konten dokumenter si superstar atau The Rise of AEW-nya juga jadi diceritain kan. Kita belum pernah dengar backstory-nya dari All Out kan, sebelum ada All In cerita backstory dari All In terus jadi ke All Out gitu-gitulah. Jadi terus gimana si Kenny Omega, Cody Rhodes sama The Young Bucks ketemu sama Tony Khan gitu-gitu belum ada kan. Itu sebenarnya kalau AEW mau itu jadi mereka bisa kerjasama, bisa bikin konten yang lebih ini gitu. Yang tadi awal gue ceritain tuh WWE kan masih menurut gue ya masih menang di banyak konten dia, selain dia ada 3 brand yang ada di TV nasional, Raw, NXT sama SmackDown, sementara AEW cuma punya satu doang, Dynamite. Jadi kalau gue pikir kayaknya selain terus WWE juga punya gamenya juga sekarang aneh-aneh kan, nggak cuma game yang bener-bener tapi ada game yang lebih animasi gitu, animate gitu, ada di film juga. Nah, kayaknya AEW bisa ngembangin, udah sekarang mau launching game di tahun depan 2021 AEW kan di PS4 atau PS5 gue nggak tahu nih. Nah gimana nih kalau si AEW mulai fokus ke dokumenter-dokumenternya juga gitu. Menurut gue ada pasar orang yang suka dokumenter tapi nggak suka wrestling banyak juga. Orang yang nonton banyak dokumenter gitu banyak, dan dokumenter tuh gue salah satu fans dokumenter, dan gue sendiri belum pernah bikin dokumenter, dan menurut gue dokumenter tuh susah, harus deep ya kayak jurnalis lah, karena si Vice ini jurnalis kan. Gitu sih dari gue. Untuk gue rekomendasiin banget lo nonton Dark Side of the Ring karena banyak banget kontennya, dan gue lihat kayaknya yang kayak ada ngomongin tentang New Jack apa segala macam gitu, Road Warriors gitu kayaknya seru-seru juga. Nggak worth it lah buat ditonton gitu. Jadi gitu aja deh dari gue. Sampai ketemu di Bincang Wrestling minggu depan.